birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo semuanya, aku dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Jennifer nomor 14. Saya Ilin nomor 15. Dan saya Gaby nomor 16. Pada hari ini kami akan melakukan percobaan, yaitu mengambil koin yang tergenang dalam air tanpa harus memindahkan air dan menyedotannya. Selamat menyaksikan. Tujuan dari percobaan reaksi endotherm adalah untuk mengetahui konsep dan dampak tekanan udara yang terjadi dengan mematikan lilin di dalam gelas transparan. Reaksi endotherm adalah reaksi kimia yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Singkatnya ini adalah reaksi yang menyerap kalor. Contohnya adalah reaksi fotosintesis. Pada reaksi endotermik, sistem akan mengalami kenaikan energi karena sistem menyerap kalor atau yang ditandai dengan suhu lingkungan yang menurun. Akibatnya, energi setelah reaksi atau E2 lebih besar daripada energi sebelum reaksi yaitu E1, sehingga perubahan energi atau delta E akan bernilai positif, di mana E2 dikurangi E1 lebih besar daripada 0 yang berharga positif. Alat yang digunakan adalah gelas kaca transparan, koin, piring cembung, lap kain bersih, dan pemantik. Kemudian bahan yang digunakan adalah cairan berwarna dan lilin. Cara kerja percobaan reaksi endotherm ini adalah 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Letakkan lilin di tengah piring, pastikan berdiri kokoh. 3. Letakkan koin di bagian samping piring. 4. Tuang air berwarna ke piring hingga menutupi koin. 5. Nyalakan lilin. 6. Tutup lilin dengan gelas. 7. Amati dan dokumentasikan fenomena yang terjadi. Hasil pengamatan. Setelah lilin yang menyala ditutup dengan gelas, perlahan lilin akan mati, kemudian air yang ada di luar gelas akan terserap masuk ke dalam gelas. Hal ini menyebabkan koin yang tadinya tidak dapat diambil dalam keadaan kering tanpa memindahkan cairan, dapat diambil dengan mudah tanpa basah akibat air. Pembahasan. Reaksi endotherm adalah reaksi yang memerlukan penyerapan energi dari lingkungan, khususnya energi panas. Contoh dari percobaan yang dapat menggambarkan reaksi endotherm ini adalah percobaan lilin dengan air. Dalam percobaan ini, sebuah lilin dinyalakan di dalam gelas yang diletakkan di atas permukaan air. Saat lilin menyala di tutup gelas, oksigen di dalam gelas habis terbakar dan panas dihasilkan sebagai bagian dari reaksi eksotherm. Setelah lilin mati karena kekurangan oksigen, udara di dalam gelas mendingin sehingga menyebabkan penurunan tekanan udara. Tekanan udara yang lebih rendah di dalam gelas menciptakan vakum parsial yang membuat air di luar gelas tersebut tersedot masuk. Penurunan suhu dan tekanan di dalam gelas setelah lilin mati adalah hasil dari reaksi endotherm. Pada tahap ini, udara di dalam gelas menyerap energi panas dari lingkungan untuk menstabilkan suhu. Proses ini mengakibatkan perbedaan tekanan antara dalam dan luar gelas sehingga air tersedot masuk ke dalam gelas. Proses ini menunjukkan bagaimana energi panas yang terserap menciptakan perubahan fisik, yaitu tersedotnya air ke dalam gelas. Kesimpulannya adalah, karena terdapat perbedaan tekanan dari luar dan dalam gelas, maka dapat mengakibatkan api lilin yang berada di dalam gelas menjadi padam dan air yang berasal dari luar gelas tersedot ke dalam gelas, sehingga koin yang awalnya basah menjadi tidak basah. Oleh karena itu, koin dapat diambil tanpa tangan terkena air atau basah. Hal ini dapat disebut sebagai reaksi endotherm yang merupakan reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem atau reaksi yang menyerap kalor. Melalui percobaan ini, saya mendapatkan pengetahuan ilmu yang baru dan juga trik sulap yang menakjubkan.
Saya telah belajar bagaimana dapat mengambil koin dalam keadaan kering tanpa harus memindahkan apapun, sehingga sangat seru dan menyenangkan untuk melaksanakannya. Tidak hanya itu, saya juga belajar untuk berpikir lebih kreatif sehingga dapat memproduksikannya dalam sebuah video yang mendidik serta menghibur. Refleksi saya adalah, dengan percobaan yang dilakukan, saya menjadi tahu bahwa ketika api lilin mati karena tertutup oleh gelas, air yang ada di sekitar gelas akan menyerap ke dalam gelas karena adanya perbedaan tekanan yang dapat disebut sebagai reaksi endotherm. Percobaan ini dilakukan bersama-sama di luar kelas sehingga harus memperhatikan kebersihan lantai sekolah dengan merapikan dan membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan bersama-sama. Melalui percobaan ini, saya mendapat beberapa pengetahuan baru. Selain menambah ilmu, percobaan ini juga sangat seru dan menarik sehingga selama melakukannya, saya merasa senang. Saya juga dapat berlatih berpikir kreatif untuk menyajikan laporan praktikum ini dalam bentuk video. Saya belajar bekerja sama dan saling membantu antar anggota kelompok. Terima kasih telah menyaksikan.